Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PBG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nyono Santoso SPD dengan NIM A922240285. Asal LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, dalam program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, saya akan menyampaikan materi tentang ide pendiri bangsa. Asal instansi saya SMK Negeri 1 Rawapitu, Tulang Bawang, Lampung, Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oke, baik. Pagi ini sebelum kita melakukan pembelajaran, kemudian kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya untuk doa. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita belajar, kita absen dulu terlebih dahulu. Untuk terdahulu, yang pertama Agnes Tiarawati. Hadir. Sehat Agnes? Jakarta. Anggi Asmarani. Hadir. Sehat Anggi? Jakarta. Ardi Markotet. Hadir. Semangat sekali Ardi Markotet. Fresh ya. Bayu Anugrah. Hadir. Terus Bayu, kenapa Bayu? Kurang sehat, Pak. Kurang sehat. Ya. Makanya jaga kesehatannya Bayu biar selalu fresh dalam sekolah belajarnya ya. Sheryl Afianti. Hadir. Sheryl ini Sheryl ceria, selalu kesini. Alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini. Untuk sebelum kita ke pemateri, kita biar fresh otak kita dulu ya. Kita speaking dulu ya. Ya. Silakan berdiri. Persiapan. Jadi ice breaking-nya pada pagi hari ini untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, biar kita ini otak kita biar fresh, ya kan? Yang sebelumnya belum fokus, biar lebih fokus. Oke? Ketika saya bilang hai, berarti kalian harus jawab hello. Oke? Ya. Hai. Hello. Ketika saya bilang hello, berarti kalian harus jawab Hai. hello. Hai. Hello. Hai. Hai, hello. Hello. Hai. Oke, tepuk tangan. Jadi di sini ada permainan. Satu permainan, ya. Yang pertama, kalian menepuk pundak lengan teman kalian, ya kan? Tangan kalian menepuk pundak teman kalian dan menjawab, "Oi." Ya kan? Jadi tepuk aja, nggak usah keras-keras. "Oi" gitu ya. Ya. Jadi tepuk gitu. Sambil ucap oi gitu. Saya bilang satu, berarti kalian tepuk oi ya. Siap? Ya. Oke. Satu. Oi. Oke. Satu. Oi. Oke. Kalau dua, oke gitu ya. Kalau dua, oke, namanya gini. Oke? Ya. Dua. Oke. Satu. Oi. Dua. Oke. Dua, satu. Oke. Gak konsentrasi gue. Ulangi ya. Nah, satu. Oi. Dua. Oke. Satu, dua. Oi. Oke. Dua, satu. Oke. Oi. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Sudah beres? Baik, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ide pendiri bangsa. Ya kan? Waktu kita pertemuan sebelumnya kita membahas dasar negara. Sekarang ide pembentukan dasar negara, ya kan? Ide itu ada
melanjut ke dasar negara, coba menghela nafas dulu. Tarik nafas. Nah, apa yang akan kalian rasakan pada saat menghirup dan memulai nafas tersebut? Merasa apa? Tenang, relax, gitu nyaman. Oke. Jadi mendengar kata dasar negara, tapi dasar itu apa sih? Dasar apa? Fondasi. Jadi fondasi dasar negara. Oke, jadi materi kita akan membahas tentang dasar negara. Jadi kalau misalnya kita membangun rumah, ya kan? Membangun rumah itu apa sih dasar yang perlu kita buat? Fondasi. Dan itu fondasi apa fungsinya? Berperan apa? Membuat bangunan sebelum menjadi rumah ataupun gedung. Jadi kita membuat fondasi. Fondasi apa seperti apa sih? Ya. Fondasi yang betul itu seperti apa? Pertama kalau bikin rumah, memilih bahan baku yang berkualitas, ya kan? Sama. Berarti kalau misalnya kita dasar negara, kita bermusyawarah merumuskan dasar negara dengan mengambil ide-ide dari tokoh-tokoh, ya kan? Kita suka. Nah, kita akan belajar tersebut hingga terbentuklah dasar negara yang kuat dan kokoh hingga dipakai saat ini. Berapa tahun? Ya? Sampai merdeka. Kita akan mengamati video terlebih dahulu supaya kalian paham tokoh-tokoh ini yang siapa-siapa saja sih yang menyampaikan ide pendiri bangsanya, apa saja yang disampaikan, ya kan? Nanti kalian masing-masing memahami. Nah, nanti setelah itu nanti kita diskusikan, ya. Ini adalah salah satu sidang proses pembentukan sidang BPUPKI ya. Buat yang pernah baca lagi hari Senin, pasti nggak kelewat dong ya bacain Pancasila. Gimana Pancasila keempatnya? Masih suka belibet atau enggak nih soal begini? Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang proses Pancasila terbentuk hingga menjadi pedoman kita sebagai bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan asas tunggal negara dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI yang dikenal juga sebagai Shokuritsu Chukicho Sakai. Pembentukan BPUPKI merupakan bentuk pemenuhan janji Jepang yang akan memerdekakan Indonesia karena Jepang pada waktu itu mengalami kekalahan di Perang Pasifik pada tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan cara menggantikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 oleh Dainippon, yaitu sebutan bagi pemerintahan Jepang, sekaligus dibentuknya panitia BPUPKI dengan 69 anggota yang terdiri dari 2 perwakilan perempuan, 7 perwakilan Jepang, dan 60 anggota laki-laki yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyaningrat. Dalam pelaksanaannya, BPUPKI memiliki tugas antara lain untuk menetapkan dasar negara, menetapkan undang-undang dasar, membentuk reses selama 1 bulan setelah sidang pertama, membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota, dan membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Selama proses menjalankan tugasnya, panitia BPUPKI melakukan 2 sidang resmi, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 di Gedung Chosan Jakarta yang sekarang menjadi Gedung Pancasila.
Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, sekaligus membentuk panitia kecil dengan tujuan merumuskan dan menyusun undang-undang dasar. Di hari pertama sidang, pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Dan di hari ketiga sidang, yaitu pada tanggal 31 Mei, Dr. Supomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Sedangkan usulan dari Insinyur Soekarno dan beberapa panitia sidang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berpendapat bahwa dasar negara yang dimaksud adalah philosophical conflict atau berdasarkan filsafat, fundament, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Selain perumusan dasar negara, dalam sidang pertama dibentuk juga Panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno yang memiliki tugas menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 8 berubah nama menjadi Panitia 9 karena adanya perubahan keanggotaan. Akhirnya, Panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan UUD yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta, Panitia BPUPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan, militarisme, dan federalisme. Hari pertama sidang, yaitu tanggal 10 Juli, Panitia BPUPKI menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Kesepakatan tersebut dicapai secara voting. Dan pada sidang kedua hari selanjutnya, yaitu tanggal 11 Juli, Panitia BPUPKI menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia merupakan wilayah Hindia Belanda sebelumnya, ditambah Malaya, cita-cita kita semua. Terima kasih sudah menonton sahabat BI. Sampai jumpa di tujuannya kalian adalah nanti menganalisa apa yang kalian pahami, ya, apa yang kalian lihat dari melihat video tersebut. Ya. Ini sudah saya beri kelompok ya, kelompok 1, 2, 3. Oke, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian mengenai ide berdiri bangsa. Oke, silahkan didiskusikan. Nanti maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, diskusikan dengan kawan kalian. Jika ada yang dimakan bisa ditanyakan. Di kelompok, satu kelompok. Jadi kamu tidak sih, biar gak kesulitan untuk diskusinya. Diskusinya
menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang diberikan tugas oleh Pak Yono. Dan Martina Putri Amelia, Adi Pranyoto, Indra Bayu Lesmana, Rido Ari Setiawan sebagai anggota. Kepada rekan saya, Sheryl Afrianti, saya persilakan untuk menjelaskan dan menyimpulkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Soekarno terhadap dasar negara. Insinyur Soekarno. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Soekarno menerangkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan dasar negara yang dapat segera diterapkan untuk membangun Indonesia merdeka. Sehubungan dengan ini, Soekarno menyebutkan 5 sila dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebutan Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta dan merupakan gabungan dari 2 kata, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Adapun 5 rumusan dasar negara Insinyur Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut, secara singkat tafsir rumusan dasar negara Soekarno tersebut adalah sebagai berikut. Kebangsaan Indonesia adalah persatuan semua etnis di Indonesia yang tidak ditentukan atas dasar etnis maupun agama, melainkan perasaan senasib sepenanggungan di bawah penjajahan dan solidaritas bersama untuk lahir sebagai bangsa merdeka. Internasionalisme atau kemanusiaan adalah solidaritas antar bangsa, rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa. Mufakat atau demokrasi adalah konsep di mana Indonesia merdeka tidak didirikan atas dasar penguasaan seseorang atau golongan tertentu, melainkan atas kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial adalah keterlibatan yang setara antara seluruh rakyat Indonesia dalam perekonomian dengan mewujudkan keadilan sosial. Ketuhanan yang Maha Esa adalah asas yang dimaksudkan agar bangsa dapat saling menghormati antar pemeluk agama. Setelah konsep Pancasila sebagai dasar negara dikemukakan, Soekarno kemudian menerangkan bahwa apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Lalu, apabila trisila juga tidak disetujui, rumusan dasar negara dapat dipersingkat lagi menjadi ekasila, yakni gotong royong. Maka, kesimpulan yang didiskusikan dari kelompok kami ialah Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Sehubungan dengan ini, Soekarno menyebutkan 5 dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebutan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Setelah konsep Pancasila sebagai dasar negara dikemukakan, Soekarno kemudian menerangkan bahwa apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, 2 sosio-demokrasi, dan 3 ketuhanan. Lalu, apabila trisila juga tidak disetujui, rumusan dasar negara dapat dipersingkat lagi menjadi ekasila, yakni gotong royong. Baiklah, ini tadi adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika dirasa sudah cukup, kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang dengan saya Martina Binat
dari masing-masing kelompok menerangkan hasil ide pendiri bangsa dari masing-masing kelompok ya. Yang pertama, Teman Muhammad Yamin sampaikan ya, kebangsaan, terus kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Sampaikan oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Soekarno. Yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, selanjutnya kalian adalah menyimpulkan kan? Yang paling menarik dari tiga tokoh tersebut siapa sih dan apa yang paling menonjol? Dari kelompok satu jumlah pertanyaan yang Oke, silakan buat kelompok satu, ya kan? Salah satu pilih yang menarik. Tokoh yang paling menarik dari kelompok satu, menurut kelompok satu adalah Insinyur Soekarno dengan ide yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu asas yang dimaksudkan agar bangsa dapat saling menghormati antar pemeluk agama. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, sebelum saya menyimpulkan dari hasil kalian, kita breathing sebentar ya. Oke, silakan berdiri. Breathingnya adalah dan di pernah dengar? Belum? Saya coba dulu ya. Tepuk dam ding dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Oke? Oke. Nanti kalau misalnya terakhir ada ditambahin aye 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 ya. Oke? Yang terakhir setelah dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aye aye aye. Oke? 1, 2, 3. Tepuk dam ding dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Aye aye aye. Oke, kurang semangat. Lagi, oke? Tepuk dam ding dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Aye aye aye. Hai. Hello hai. Hello hello hai. Tepuk tangan. Dan masing-masing pendapat itu tujuannya sama, ya kan? Tidak membeda-bedakan, tidak punya kepentingan yang lain atau kepentingan pribadi. Tujuannya hanya satu, agar negara Indonesia ini cepat merdeka dan mempunyai dasar negara. Di Indonesia sangat melimpah, ya kan? Maka pada zaman itu sebelum merdeka, banyak negara lain yang mengincar Indonesia hanya untuk mengambil kekayaan Indonesia. Selain hasil buminya, ada kekayaannya apa? Budayanya banyak sekali, ya kan? Mungkin kalian belum pernah menjajah ke dunia luar, tapi di media sosial kalian sudah tahu, oh negara Indonesia itu memiliki ini, negara Indonesia punya ini, negara Indonesia punya ini. Negara Indonesia itu banyak banget mentahnya. Ini masih terkurang pada saat sekarang ini. Indonesia itu masih belum bisa mengolah bahan tersebut menjadi bahan energi. Itu yang menjadi kekurangan. Makanya generasi kalian yang muda saat ini adalah penerus untuk meneruskan jadi ide-ide pemuda yang bisa mengelola dan bisa memajukan teknologi di bangsa Indonesia, ya kan? Hingga saat ini dasar negara kita terpakai sampai tahun 2025.
pemikirannya. Oke, pertemuan pada kali ini tentang membahas ide pendiri bangsa. Semua sudah memahami? Dan selanjutnya kita akan pertemuan selanjutnya yaitu tentang sidang kedua. Pertemuan kita sudah cukup sampai hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya untuk menutup pembelajaran kita lebih baik berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita bermanfaat bagi kita semua. Semua siap? Doa mulai. Berdoa selesai.